Oh, kontrol. Kontrol terakhir berarti di sini. Bulan 4. Bulan 4, Pet. Oke. Iya. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya ditugaskan untuk memberikan pembekalan tentang stase manajemen ya Bunda semua ya. Stase manajemen sebenarnya kalau kemarin ada stase komunitas dan ada stase manajemen, pada prinsipnya adalah survei ya Bunda ya. Pada prinsipnya adalah survei, kalau yang komunitas kemarin adalah survei ke masyarakat, tapi kalau untuk yang stase manajemen ini adalah survei kepuasan pasien seperti itu. Jadi nanti bunda-bunda semua akan melakukan survei. Saya rasa bunda di sini kan semua sudah bekerja ya. Jadi nanti tugasnya untuk stase manajemen ini adalah kelompok. Jadi nanti dibentuk kelompok seperti itu, nanti menunggu dari pembimbing masing-masing ya Bunda. Nanti kan ada pembimbing ya. Kalau di stase manajemen itu pembimbingnya ada Bu Sani, ada Bu Eri, ada Bu Devi kalau tidak salah. Nah, nanti di situ akan dibentuk kelompok seperti itu. Nah, kemudian nanti satu kelompok membuat satu laporan seperti itu. Jadi nanti melakukan survei. Jadi nanti Bunda silahkan mau tempatnya di mana. Bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, atau bisa di BPM seperti itu. Jadi intinya senyaman Bunda, jangan sampai tugas ini nantinya terlalu berat seperti itu. Jadi nanti kesepakatan dengan pembimbing lahan yang ditentukan di mana. Boleh di rumah sakit, boleh di puskesmas, atau boleh di BPM. Tapi nanti harapan saya yang disurvei itu kan ada dua ya, rawat jalan dan rawat inap. Jadi nanti akan ada perbedaan format surveinya antara yang rawat jalan sama yang rawat inap. Seperti itu. Jadi nanti kesepakatan saja mau ditentukan tempatnya di mana, kemudian mau survei yang rawat jalan atau rawat inap. Nanti didiskusikan dengan pembimbing dan kelompok. Tapi pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan bentuk-bentuk form, bagaimana bentuk form tentang survei kepuasan pasien untuk yang di rumah sakit, rawat jalan ya. Kemudian form survei kepuasan pasien yang rawat inap. Kemudian juga surveinya, yang disurvei tingkat kepuasan pasiennya. Jadi nanti Bunda menentukan, saya rasa kan Bunda di sini semua sudah bekerja. Nanti boleh misalkan mau kesepakatan dengan kelompok lahannya di puskesmas, berarti nanti yang disurvei adalah pasien yang berkunjung di puskesmas seperti itu. Nah, di sini kan ada dua metode ya, Bunda. Ada manual, ada secara online menggunakan Google Form. Nah, mungkin kan kita tidak tahu ya, apakah semua pasien itu bisa menggunakan Google Form seperti itu. Kalau misalkan secara manual juga ada, cuman kalau kalau offline itu kita yang ngeprint seperti itu ya, mengeprintkan formnya, kemudian kita sebarkan kuesioner seperti itu. Jadi nanti pasien diminta menulis tapi tanpa nama, anonim seperti itu. Nah, kemudian kalau yang Google Form, tinggal pasien diberikan linknya saja dan pasien akan mengisi seperti itu. Dan nanti hasil formnya itu akan bisa dilihat oleh timnya seperti itu. Jadi setiap ada pasien yang mengisi, dia akan bertambah seperti itu. Nah, dari hasil kuesioner yang dibagikan ke pasien itu nanti akan direkap menjadi laporan survei seperti itu dengan teknik PDCA. Nanti akan saya jelaskan singkat tentang teknik PDCA seperti itu. Jadi nanti ada plan, ada do, ada action ya, seperti itu. Jadi nanti dari hasil yang disurvei itu ada kriteria baik, cukup, dan kurang. Yang sudah baik tidak perlu diintervensi, Bunda. Jadi nanti yang diintervensi jika misalkan ada pertanyaan, ada cukup, ada kurang. Kalau dua-duanya ada ya cukup, ya kurang, yang diambil yang kurang. Tapi kalau misalkan ada cukup, kemudian yang lainnya baik, yang diambil cukup. Jadi itu nanti yang diambil sebagai masalah. Kemudian dicarikan solusi dengan menggunakan teknik PDCA seperti itu. Nanti akan saya share. Nah, sebelumnya saya akan share apa namanya? Ini laporan, contoh laporannya saja Bunda nanti. Saya share dulu ya contoh laporannya seperti ini.
Jadi nanti kalau misalkan di bunda-bunda tempat bekerja itu menghendaki proposal atau mungkin harus ada surat menyurat juga bisa nanti dimintakan suratnya, jadi surat permohonan. Sebenarnya kalau di tempat Bunda kan Bunda sudah bekerja di situ mungkin hanya formalitas nggih Bunda surat permohonan seperti tapi kalau memang lahan minta boleh kita buatkan. Tapi jika memang tidak minta juga tidak perlu seperti itu. Sebentar, ini saya akan ini akan saya share. Ini mohon maaf, ini yang saya jadikan contoh itu dulu laporan dari Prodi D3 Kebidanan nggih Bunda, seperti itu. Tapi itu tahun dulu, tapi hampir sama sih bentuknya. Ini adalah laporan survei kepuasan pasien rawat jalan yang diambil terhadap mutu pelayanan kesehatan ya di sebuah rumah sakit seperti itu. Oke. Ini nanti akan saya buatkan formatnya ya Bunda yang khusus untuk profesi seperti itu. Jadi nanti Bunda tidak mengetik ulang, Bunda langsung memasukkan saja, tinggal mengganti saja. Seperti itu. Nanti kelompoknya kelompok berapa, nah ini anggotanya nanti siapa, seperti itu, satu kelompok. Nah, kemudian selanjutnya nanti ada program studi, ada apa Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, kemudian IIK Strada, seperti itu tahunnya tahun sekarang ya 2002. Nah, nanti halaman pengesahan nanti akan saya revisi ya. Nanti ada CE lahan, kemudian ada dosen pembimbing seperti itu. Nanti Bunda cukup hanya sampai CE lahan dan tempat survei, penanggung jawab tempat survei saja. Untuk nanti untuk tanda tangan semacam dekan atau prodi nanti akan dimintakan oleh pembimbing seperti itu. Jadi cukup sampai lahan saja. Misalkan ini contohnya Bunda mau melakukan survei di puskesmas, jadi nanti cukup yang mengesahkan Bunda mintakan tanda tangan dan stempel penanggung jawab di lahan seperti itu. Siapa saja boleh, Bunda tidak harus kepala puskesmas, tapi intinya ada penanggung jawab lahan. Kemudian ada kata pengantar, nanti Bunda tinggal menyesuaikan saja. Kemudian, sebentar, ini bisa terbaca Bunda, terlihat dan terbaca. Tampilan saya bisa terlihat Bunda. Bisa terlihat nggih? Halo? Bisa? Bisa, Kurang Ibu. besar mboten Bu? Sudah Bisa, bisa? Ibu. Cukup ya? Oke, baik, terima kasih. Bisa, Bu. Ini daftar Bisa, isinya. Bu. Di sini ada halaman sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Kemudian bab 1 pendahuluan adalah latar belakang, tujuan survei, manfaat survei. Nah, ini kemudian tinjauan pustaka yang membedakan Bunda. Kalau misalkan Bunda di puskesmas, berarti ini adalah konsep dasar puskesmas itu seperti apa. Kemudian kualitas pelayanan di puskesmas itu seperti apa. Kemudian ada konsep kepuasan pasien, dan kerangka konsep. Jadi nanti tinjauan pustaka ini menentukan tempat di mana Bunda semua survei. Kalau di rumah sakit ya di rumah sakit, kalau di puskesmas ya di puskesmas. Kalau misalkan di BPM, tempat Bunda sendiri juga boleh seperti itu. Jadi diganti konsep bidan praktek mandiri. Kalau misalkan tempatnya di puskesmas, ya diganti konsep puskesmas seperti itu. Oke, kemudian ada metode survei, itu ada lokasi survei, ada unit analisisnya, tipe survei, ada teknik pengumpulan data, ada sampel, jumlah pasien atau jumlah responden, kemudian ada jenis dan sumber data, dan teknik analisa data. Nah, kemudian bab 4 itu adalah hasil laporan dan pembahasan. Jadi di sini nanti ada gambaran dan lokasi survei. Misalkan Bunda di BPM ya dituliskan deskripsi atau profil singkatnya tentang lokasi survei. Misalkan di BPM ya berdiri sejak tahun berapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian rata-rata pasien yang didapat dalam 1 bulan itu berapa persalinan, kunjungan antenatal, atau mungkin jumlah pasien KB seperti itu. Jadi nanti bisa ditulis rata-rata dalam 1 bulan seperti itu. Mungkin kalau misalkan merujuk juga boleh seperti itu. Kemudian lokasi surveinya. Kalau misalkan di BPM ada surat izin praktek, nah itu nanti bisa dicantumkan nomornya seperti itu. Kemudian di BPM itu misalkan ada apa namanya asisten atau mungkin ada
siapa saja yang ada di situ. Misalkan tidak hanya Bunda sendiri, ada asisten, ada bidan magang atau apa seperti itu boleh dituliskan. Kemudian kalau rumah sakit ya ditulis seperti profil rumah sakit, kalau puskesmas ya juga ditulis profil puskesmasnya. Mungkin sarana prasarananya kalau rumah sakit itu terdiri dari rawat inap, rawat jalan, kemudian ada laboratorium, ada apotik, kemudian jumlah jumlah tenaga kesehatannya, dokter berapa, perawat berapa, bidan berapa, seperti itu. Nah, kemudian ada karakteristik pasien, kemudian ada hasil survei. Nah, kemudian yang nomor 5, bab 5 ini adalah teknik pemecahan masalah. Untuk di sini saya menggunakan PDCA ya, Bunda ya. Sebenarnya pemecahan teknik masalah itu banyak sekali. Ada bermacam-macam, tapi saya lebih cenderung untuk mengambil teknik pemecahan masalah dengan sistem PDCA. Kemudian ada penutup, kesimpulan, dan saran. Pengalaman yang dulu saat survei, ada beberapa institusi yang sudah melakukan, Bunda. Jadi artinya satu institusi itu dia sudah rutin mengadakan survei kepuasan pada pasiennya. Jadi sudah ada. Jadi yang kemarin itu tidak melakukan survei lagi, tapi sudah ada hasil. Nah, dari hasil itu kemudian tinggal memberikan solusi dengan pemecahan teknik PDCA itu boleh. Nah, kemarin juga ada Bu di tempat kerja saya sudah selalu dilakukan untuk survei kepuasan pasien itu selalu dilakukan. Nah, apakah kami boleh menggunakan apa hasil survei yang sudah ada di kami? Boleh, Bunda. Nah, jadi itu. Jangan misalkan sudah ada, boleh. Artinya misalkan di tempat itu sudah ada solusinya, tekniknya, mungkin tidak menggunakan PDCA ya, mungkin institusi itu menggunakan metode apa, boleh Bunda. Itu. Mungkin ada di tempat Bunda ya, yang seperti itu. Boleh. Jadi intinya ini memang kita memiliki pada seperti ini, tapi misalkan di tempat Bunda sudah ada hasil survei, itu boleh dipakai seperti itu. Cuma nanti untuk menyamakan saran dari saya kita tetap menggunakan teknik PDCA supaya sama karena memang ketentuan di prodi profesi itu supaya seragam kita menggunakan teknik pemecahan PDCA seperti itu. Oke. Ya, itu terkait dengan daftar isi. Nah, kemudian ada daftar tabel nanti menyesuaikan ya, ada karakteristik umur, pendidikan, pekerjaan, status kunjungan, kemudian kepesertaan dia apakah BPJS, PBI, non PBI, ataukah umum, ataukah Jamkesmas seperti itu nanti akan muncul di saat mengisi survei seperti itu. Kemudian penghasilan, kemudian tempat karakteristik pasien berdasarkan tempat pendaftaran, ruang tunggu, ruang periksa seperti itu. Jadi nanti untuk tabel mulai nomor 7 sampai ke bawah ini menyesuaikan tempatnya karena survei antara rawat jalan dan rawat inap nanti berbeda seperti itu. Karena kalau rawat jalan itu kan mungkin hanya tempat pendaftaran, pelayan petugas, tapi nanti kalau rawat inap itu kalau di rumah sakit kan ada tentang kepuasan misalkan menu di rumah sakit. Nah, seperti itu. Menu yang disajikan itu ada nanti. Nah, tapi ada beberapa teori ya, teori tentang kepuasan ya. Tapi nanti yang saya ambil itu ada beberapa pokok materi yang mewakili seperti itu. Nah, kemudian ini ada bab 1 ya, latar belakang seperti itu. Artinya adalah kepentingan tujuan survei itu apa? Pada sebenarnya kan ini terkaitannya dengan mutu pelayanan ya. Mutu pelayanan itu bisa diukur indikatornya adalah kepuasan. Sedangkan kepuasan itu kan bersifat subjektif, jadi ada standar ya, standar mutu. Nah, di situ dengan standar itu kita harus menentukan untuk mengetahui apakah pelayanan kita itu sudah memuaskan pasien ya tentu. Artinya ada standar, makanya kita dilakukan survei untuk mengevaluasi apakah pelayanan kita berikan sudah sesuai dengan harapan dan tentunya berdasarkan standar mutu. Seperti itu. Jadi kemudian ada tujuan survei, ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya. Kalau tujuan umumnya adalah melakukan praktek survei kepuasan pasien terhadap pelayanan di mana seperti itu. Nah, kalau di sini kan khususnya poli KIA karena kita memang ranahnya di kebidanan ya Bunda, Ibu dan anak seperti itu. Jadi fokusnya yang kita ambil juga poli KIA, mungkin ruang bersalin seperti itu.
Kemudian sebagai tugas, kalau di sini kan nanti Bunda profesi ya, sebagai tugas di stase manajemen seperti itu. Kemudian tujuan khusus yaitu melakukan wawancara, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan dengan konsep pemecahan siklus PDCA seperti itu. Nah, kemudian ada manfaat survei, ada manfaat praktis, ada manfaat akademis. Nah, kemudian selanjutnya ada bab 2, ada tinjauan pustaka. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mengikuti tempat di mana Bunda survei. Kalau di rumah sakit ya konsep rumah sakit, kalau di BPM ya konsep BPM, kalau di puskesmas ya konsep puskesmas seperti itu. Ini tinjauan pustaka. Kemudian selanjutnya kalau di rumah sakit nanti seperti yang saya katakan mungkin ada susunan organisasi, ada tipe-tipe rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa Bunda juga harus memasukkan kualitas pelayanan rumah sakit. Nah, di sini kalau BPM ya di BPM, puskesmas ya di puskesmas seperti itu. Nah, di sini salah satunya ada karakteristik ya, ada tangibles bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan atau asuran, kemudian empati seperti itu. Nah, ini dasarnya kita melakukan survei data di sini. Kemudian selanjutnya pelayanan kesehatan rawat jalan seperti itu. Nah, ini ada kalau di puskesmas di rumah sakit ada rawat jalan, ada rawat inap ya Bunda ya. Seperti itu. Ada rawat jalan, ada rawat inap seperti itu. Nah, kemudian kepuasan pasien. Nah, kalau kepuasan pasien ini kan boleh sama ya. Bunda boleh pakai teori ini. Dipakai baik di BPM. Mohon maaf, tadi saya keluar dari Zoom sebentar. Saya sebentar Bunda, saya ganti pakai ini aja. Pakai WiFi. Oke. Saya share lagi. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi kepuasan pasien, kemudian konsep pasien seperti itu. Kemudian ada kerangka konsep. Nah, ini kerangka konsepnya sama ya Bunda ya, ada input, proses, output, dan outcome. Jadi inputnya adalah karakteristik pasien rawat inap. Kemudian prosesnya adalah pelayanan kesehatan. Outputnya pelayanan prima untuk pasien rawat inap, kalau rawat jalan nanti rawat jalan. Outcome-nya adalah kepuasan pasien. Jadi intinya adalah kita memberikan kepuasan pasien. Nah, di sini nanti untuk apa namanya kepuasan pasien itu kita lihat ada 6 dimensi, Bunda. Sebenarnya ada banyak, ada yang 9 dimensi, ada yang 8 dimensi, tapi saya di sini menggunakan yang 6 dimensi ya sebenarnya. Jadi di sini ada, kalau ini kan rawat inap ya Bunda ya, rawat inap. Ya, jadi di sini nanti pelayanan ini karakteristiknya di proses ini nanti menyesuaikan. Nah, di sini ada tempat pendaftaran, pelayanan dokter, kemudian pelayanan perawat atau bidan seperti itu. Nah, ini karena rawat inap ya, jadi ada makanan atau menu yang disajikan di rumah sakit, kemudian kenyamanan dan kebersihan ruangan, kemudian sarana medik atau farmasi seperti itu. Jadi pengobatan seperti itu. Jadi nanti inputnya di sini ada karakteristik rawat inap ya di sini. Berarti ada nama, umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin. Saya rasa di sini nanti karakteristik pasiennya sama. Kemudian kalau untuk prosesnya ini nanti menyesuaikan antara rawat inap dan rawat jalan beda Bunda, karena kalau rawat inap kan pastinya dia kan opname ya, jadi ada menu makanan. Nah, itu juga dilakukan survei seperti itu. Nah, kemudian kalau di rawat jalan nanti berbeda seperti itu. Kemudian outputnya ini tadi pelayanan prima, kemudian outputnya kepuasan. Nah, kemudian itu kerangka konsep. Nah, selanjutnya di sini masuk bab 3. Nah, ini metode survei. Survei dilakukan di mana seperti itu. Kemudian unit analisisnya yaitu berdasarkan tujuan survei tentang kepuasan pasien, maka yang menjadi unit analisis adalah individu, yaitu pasien rawat jalan ya.
di rawat jalan atau rawat inap menyesuaikan dengan nanti kasus yang mau tempat yang mau Bunda ambil. Kemudian tipe survei yang digunakan adalah deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai kepuasan pasien dan menjelaskan data secara sistematis berdasarkan hasil survei seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan data ada observasi yang kita mengamati seperti itu, kemudian wawancara, kemudian kuesioner. Nah, ada pertanyaannya Bu, kalau misalkan kalau secara offline kan saya bisa ketemu dengan pasiennya, berbicara langsung sambil menunggu dia memberikan kuesioner. Kalau misalkan nanti mengisi Google Form kan tidak bisa seperti itu. Tapi nanti di Google Form ada tambahan ya. Misalkan kenapa suatu pendapat, ada pertanyaan terbuka, artinya dia bisa mengungkapkan, misalkan dia mengatakan kurang puas, nah di situ ada alasannya dituliskan seperti itu, mengapa kurang puas seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jumlah pasien. Untuk bisa dilakukan analisis, minimal jumlah pasien yang diambil adalah 20 orang ya Bunda ya, supaya hasilnya bisa bisa mewakili. Saya tidak berbicara valid ya karena ini bukan penelitian, tapi kalau misalkan 20 orang itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Minimal dengan 20 orang seperti itu. Saya rasa kan nggak harus tiap hari begitu, boleh misalkan hari pertama misalkan 5 pasien, hari kedua 5 pasien, seperti itu nggak apa-apa. Atau mungkin kalau pas pasiennya banyak ya bisa, atau pasien yang datang sesuai dengan target kita, misalkan targetnya ibu hamil kayak gitu. Ya sudah, ibu hamil yang datang hari misalkan 7 ya sudah 7. Besoknya lagi seperti itu. Begitu. Jadi intinya targetnya 20 itu boleh nggak harus 1 hari. Dalam satu minggu boleh seperti itu. Kemudian jenis dan sumber data. Di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hasil kuesioner responden, hasil observasi, dan hasil wawancara dengan pasien. Kemudian untuk data sekunder berlangsung dari dokumen laporan atau peraturan berkaitan dengan tujuan survei. Kemudian ini teknik analisa datanya, sangat yang dikatakan sangat baik itu skornya 4. Kalau pasien menjawab sangat baik, berarti itu nanti skornya 4. Kalau dia menjawab baik, skornya 3. Kalau menjawab kurang, skor 2. Kalau menjawab buruk, skor 1. Nah, jadi nanti yang dianalisis ini adalah skor kurang dan buruk, Bunda. Jika ada pasien yang menjawab kurang, atau ada pasien yang menjawab buruk, nah itu merupakan suatu masalah kan berarti Bunda. Berarti ada ketidakpuasan, sehingga dia memberikan penilaian kurang atau buruk. Nah itu nanti di bagian mana? Nah, setelah kita tahu, kita lakukan teknik pemecahan masalah dengan menggunakan PDCA. Nah, setelah kita memberikan kuesioner seperti itu, kemudian kita akan menghitung jawaban responden itu dengan menggunakan rumus presentasi ya. P ya, presentasi, F-nya adalah jumlah jawaban responden dibagi N, jumlah responden kalikan 100%. Jadi nanti akan dapat persentasenya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini adalah bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada gambaran lokasi survei, nanti menyesuaikan. Kalau mungkin rumah sakit, puskesmas kan ada visi, misi gitu ya. Visinya apa, misinya apa, mungkin moto. Nah, kemudian ada struktur organisasi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian ada struktur organisasi, kemudian ada jenis pelayanannya, ada layanan di sini, ada layanan medis, ada layanan penunjang medis, kemudian ada juga layanan administrasi, layanan pendukung, jumlah tenaga medis. Nah, kemudian nanti tuliskan di sini. Kalau BPM ya BPM, kalau puskesmas ya puskesmas. Bisa dilihat di profil ya biasanya ada profil seperti itu. Tuh. Oke. Kemudian ini ada yang saya katakan jumlah tenaga medisnya, SDM-nya ya, seperti itu. Oke. Kemudian nah ini baru karakteristik pasien. Nah, ini mulai kita masuk survei nih Bunda. Ini adalah laporan ya, hasil surveinya tadi nanti kita rekap, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Yang pertama adalah
klasifikasi umur. Jadi nanti saya buatkan yang langsung sekaligus ya, bisa masuk ya. Jadi masuk rentang ya. Kadang kan ada yang langsung misalkan menjawab 22, nanti kan kita masih bingung ya memasukkan ini 22 masuk rentang kemana. Nanti harapannya di kuesioner itu sudah ada rentangnya. Jadi misalnya dari 20 pasien itu yang sudah mengisi form survei yang usia antara 22 sampai 24 itu ada berapa? 25, 27 itu ada berapa, 28, 29 ada berapa, 30 sampai 36 ada berapa, seperti itu. Ya, diisi. Sebenarnya kalau kita fokusnya ke KIA sebenarnya ada umur, kan kita punya umur ya, resiko tinggi dan resiko umur kurang dari 20 sampai lebih dari 35 ya, tapi karena kan yang disurvei kan tidak hanya fokusnya tidak hanya pada ibu hamil ya Bunda, tapi kan semua ya. Jadi saya tidak membatasi umur, jadi umur hanya seperti ini, 20 sampai 24 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini tadi. Pada tabel di atas bahwa 20 pasien didapatkan sebagian kecil pasien berusia. Nah, nanti yang diambil yang paling terkecil sama yang terbesar ya Bunda ya. Jadi yang di analisis itu yang ini, yang paling kecil sama yang paling besar, seperti itu. Yang paling kecil adalah umur 22 sampai 24, sedangkan prosentasenya yang paling besar dia umur 30-36. Jadi enggak semua ditulis di hasil di sini. Jadi hanya yang tertinggi dan terendah saja. Seperti itu. Kemudian pendidikan, nanti kita masukkan ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, nanti totalnya berapa, ada berapa, seperti itu, yang SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, perguruan tinggi berapa. Kemudian dari tabel 4.2 di atas, nah ini tadi, yang diambil juga yang paling kecil dan besar. Yang kecil kan 15%, ada SD ada 3 pasien. Kemudian SMP 45%, seperti itu, nah ini ada 9. Jadi yang terkecil dan tertinggi, seperti itu. Oke. Sebentar, Bunda Waode, raise hand, ada yang mau ditanyakan? Halo? Bunda Waode tadi raise hand, ada yang mau ditanyakan? Atau kepencet? Oke. Oke. Baik, selanjutnya ada pekerjaan di sini ya, ada swasta, PNS, IRT, wira swasta, dan mahasiswa, seperti itu. Nah, nanti ditulis dari di hasil survei nanti direkap seperti itu. Oke, kemudian juga ditulis yang terkecil dan yang terbesar saja seperti ini. Kalau ini ada yang terkecil 2 ya ditulis 2. Nah, di sini yang terkecil kan ada mahasiswa sama PNS seperti itu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya status kunjungan. Nah, ini sini status kunjungan itu baru pertama kali atau pasien lama atau sudah pernah berkunjung seperti itu. Berapa kali? Kemudian untuk selanjutnya ini tadi masuk data ya, data atau karakteristik pasien. Selanjutnya kepesertaan, ini juga masih masuk karakteristik pasien, ya ada umum, BPJS, dan lain-lainnya ya, seperti itu. BPJS kan ada 2 ya, PBI dan non-PBI ya sebenarnya ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya lagi ada penghasilan, nah di sini kurang dari 1 juta, lebih dari 1 juta, lebih dari 2 juta, seperti itu. Oke. Kemudian penghasilan, nah itu masuk karakteristik pasien. Nah, sedangkan kita sekarang masuk ke survei. Nah, pertama survei di sini ada bukti langsung ya, Bunda. Bukti langsung itu salah satu yang menjadi indikator untuk survei itu adalah kepuasan terhadap tempat pendaftaran, gitu. Jadi tanggapannya pasien itu seperti apa nanti. Nah, di sini ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, nanti di akhir di situ ada form. Misalkan pasien dia menjawab cukup. Nah, nanti ada satu form, dia akan menulis alasannya apa. Cukup itu persepsinya pasien itu seperti apa, yang dikatakan tempat pendaftaran cukup itu yang seperti apa. Nah, itu nanti akan menjadi RTL atau rencana tindak lanjut seperti itu. Jadi nanti dari 20 pasien kita akan rekap ya seperti itu, yang ternyata kalau dari sini, dari hasil laporan yang menjawab sangat baik itu ada 9 pasien.
Yang menjawab baik ada 7 pasien, yang menjawab cukup ada 4 pasien. Nah, ini yang dikatakan masalah. Nah, yang saya blok merah ini berarti masalah. Ini yang harus kita pecahkan. Berarti ada permasalahan di tempat pendaftaran. Seperti itu. Jadi bukti langsung tangibles seperti itu. Jadi di sini ada ketidakpuasan pasien terhadap tempat pendaftaran. Karena dia dari hasil survei didapatkan cukup tanggapan pasien tentang tempat pendaftaran itu cukup sebanyak 4 responden atau 4 pasien seperti itu. Sementara kita tulis dulu saja. Kemudian kita tulis dulu, kita rekap seperti kita rekap semua dulu dari hasil survei. Nah, kemudian selanjutnya sama. Cara menulisnya, cara mendeskripsikan tabel, cara menulis tabel juga sama. Dari tabel berapa seperti itu menunjukkan dari 20 pasien didapatkan hampir setengah pasien beranggapan atau berpersepsi ruang pendaftaran dalam keadaan bersih dan sangat baik 45%. Dan tidak ada satupun anggapan yang kurang bersih seperti itu ya. Jadi nanti ditulis, dideskripsikan. Kemudian untuk kepuasan pasien terhadap ruang tunggu ternyata tidak ada masalah. Dari 20 pasien menjawab sangat baik dan baik. Menjawab sangat baik 7 pasien, menjawab baik 13. Berarti artinya tidak ada permasalahan kepuasan pasien terhadap ruang tunggu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kepuasan pasien terhadap ruang periksa dalam keadaan bersih seperti itu. Juga tidak ada masalah ya dari hasil survei di sini di laporan. Sangat baik 4 responden, menjawab baik 16 responden. Tidak ada responden yang menjawab kurang atau buruk. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kepuasan pasien terhadap penampilan petugas. Nah, ini adalah karena bukti secara langsung ya Bunda, yang bukti secara langsung yang bisa diamati secara langsung. Nah, di sini ternyata ada kurang dan buruk satu gitu. Jadi dari penampilan petugas ada responden atau pasien yang berpendapat atau kurang puas ya, yang menyatakan tanggapan pasien ada kurang itu ada 2. Mohon maaf. Enggak ada ya, sangat baik 14, baiknya 6. Saya terpancar dari skor. Fokusnya ke frekuensi nggih. Jadi nanti untuk kepuasan pasien terhadap penampilan petugas baik semua ya, sangat baik dan baik. Kemudian untuk selanjutnya adalah keandalan, reliability. Kalau tadi adalah bukti fisik, sekarang bukti fisik tadi ada 4 indikator yang disurvei. Kemudian keandalan itu ada beberapa indikator. Yang pertama adalah kepuasan pasien terhadap petugas mengenai penjelasan penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, di sini ada sangat baik, baik, kurang. Nah, ternyata pasien sudah sangat baik 11 responden, baik 9 responden. Jadi tidak ada pasien yang mengatakan kurang atau buruk terhadap penjelasan yang diterima dari petugas. Kemudian nomor 6 adalah kepuasan pasien terhadap petugas mengenai cara pemberitahuan perawatan penyakit yang diderita pasien. Di sini juga tidak ada masalah, Bunda. Semuanya sangat baik dan baik. Kemudian selanjutnya, nah ini ternyata ada masalah yang saya berikan tanda merah ya. Kepuasan pasien terhadap keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan. Nah ternyata di sini ada 1 pasien yang mengatakan kurang 5% seperti ini. Nah ini berarti ada masalah. Kita sudah dapat 2 masalah ya Bunda ya tadi. Tuh, kemudian kita lanjut lagi. Tanggapan. Sekarang ketanggapan petugas. Ya, di sini ada kepuasan pasien terhadap kecepatan petugas pendaftaran dalam melayani pasien seperti itu. Ternyata tidak ada masalah, sangat baik dan baik. Kemudian kepuasan pasien terhadap petugas kesehatan yang mendengarkan keluhan pasien seperti itu juga tidak ada masalah, sangat baik dan baik seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 10 ini ada permasalahan ya Bunda ya, kepuasan pasien terhadap ketanggapan petugas dalam membantu pasien yang datang ya artinya. Nah, di sini ada yang mengatakan kurang, itu ada 2 responden, jadi 10% yang berpendapat bahwa ada ketidakpuasan terhadap ketanggapan petugas ya. Saat mungkin pasien datang, mungkin harusnya seperti disambut atau seperti apa SOP-nya, mungkin sapa, senyum, salam. Nah, itu ada 2 yang rasa nanti di bawahnya akan ada penjelasan, Bunda. Nah, dikatakan kurang itu seperti apa, dia akan mendeskripsikan seperti itu.
Oke, kemudian ada jaminan atau assurance. Kemudian ini adalah yang poin jaminan, kepuasan pasien terhadap kemampuan petugas dalam menetapkan jenis penyakit dan dalam mengobati. Di sini nggak ada masalah, sangat baik dan baik. Kemudian yang selanjutnya ada kepuasan pasien terhadap kemampuan petugas dalam memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya. Di sini juga sangat baik dan baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya kepuasan pasien terhadap terciptanya suasana aman dan tentram di lingkungan rumah sakit sangat baik dan baik, seperti itu, tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, kepuasan pasien terhadap terciptanya suasana kekeluargaan antara petugas kesehatan dengan pasien. Ini juga tidak ada masalah, sangat baik dan baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya empati. Nah, di sini kepuasan pasien terhadap petugas selalu bersikap ramah dan sopan dalam melayani pasien. Tidak ada masalah, sangat baik dan baik. Kemudian nomor 16, kepuasan pasien terhadap apakah petugas selalu memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan, seperti itu. Ini juga sangat baik dan baik, tidak ada yang kurang dan buruk. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kepuasan pasien terhadap petugas selalu memberikan salam kepada pasien yang datang, sangat baik dan baik. Seperti itu. Kemudian yang 18, kepuasan pasien terhadap petugas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien pada saat berkomunikasi, sangat baik dan baik, seperti itu. Nah, kemudian kepuasan pasien terhadap petugas kesehatan mengucapkan terima kasih pada akhir pelayanan, ini sangat baik dan juga baik, seperti itu. Nah, itu adalah hasil survei. Nah, nanti selanjutnya, nah ini teknik pemecahan masalahnya. Tadi yang ada masalah itu saya langsung blok merah, supaya apa? Supaya bisa kita jelas ya ada permasalahan di mana, seperti itu. Nah, nanti tergantung hasil survei Bunda ada permasalahannya di mana, seperti itu. Sebenarnya survei ini sangat bagus ya Bunda ya untuk mengevaluasi, cuman kadang ya ada beberapa yang memang tidak memberikan izin untuk dilakukan survei, seperti itu. Makanya memang kalau bisa itu memang ada surat izin ya, artinya ada bukti secara langsung bahwa survei ini benar-benar diizinkan oleh lahan, seperti itu. Karena takutnya nanti ada yang tidak berkenan, seperti itu, karena berdasarkan menyangkut kepuasan ya. Nah, ini kemudian pembuatan siklus PDCA terhadap ketangkapan petugas. Jadi di sini ada P, ada P-nya itu kan planning atau perencanaan. Unsur rencana kerjanya ada judul rencana. Jadi meningkatkan pelayanan perawat. Jadi disesuaikan dengan tadi permasalahannya apa, sumbernya mana, seperti itu ya. Yang jadi masalah tadi pada tabel berapa. Tadi kan ada 3 masalah ya kalau tidak salah, sebentar. Ada dua masalah ya, ada 2 masalah seperti itu. Nah, kemudian rumusan pertanyaan atau masalah kepuasan pasien terhadap pelayanan rawat di rumah sakit atau di mana, seperti itu. Berapa persen pasien mengatakan pelayanan perawat masih kurang. Hal ini bisa disebabkan, nah ini tadi, pasien perawat kurang tanggap, pasien kurang sabar. Nah, ini nanti diambil dari catatan kecil yang ada yang disampaikan oleh pasien. Jadi nanti pasien tidak hanya mencentang, Bunda. Kalau hanya mencentang mengisi kita nggak bisa, karena itu tidak bisa dibaca, tidak bisa dideskripsikan. Tapi saat pasien mencentang, di sini nanti ada catatan, ada catatan begitu, ada catatan begitu, yang intinya dia bisa mengungkapkan seperti apa gitu ya. Jadi yang dianggap dia tidak pas itu seperti apa, berikan catatan atau pendapat saudara, seperti itu. Nah, itu nanti yang kita ambil. Alasannya apa kok dia menjawab kurang gitu kan? Kalau kurang saja kan nggak tahu kurangnya dalam hal apa, kayak gitu. Gitu. Contohnya kayak misalkan masakan gitu, nggak enak misalkan, mohon maaf, ini contoh yang di luar, enaknya apa? Oh, kurang asin, kurang manis atau apa? Nah, sama seperti itu. Nah, kemudian rumusan tujuan meningkatkan pelayanan perawat di rumah sakit ya. Kemudian kegiatan melakukan survei terhadap kepuasan pasien, metodenya yaitu tadi metode survei membagikan kuesioner melalui Google Form, kalau misalnya pakai Google Form dan tanya jawab. Nah, sebenarnya kalau yang bagus ya memang meskipun sambil mengisi Google Form kita tetap berada di samping Bunda. Artinya juga sambil menanyakan ke pasien sehingga kita bisa tahu alasannya apa. Karena kalau hanya kurang cukup itu kan kita nggak tahu kurangnya kurang yang mana. Kita nggak bisa memberikan solusi seperti itu. Sebenarnya meskipun menggunakan teknik Google Form atau mengisi kuesioner itu tetap didampingi Bunda seperti itu. Atau kalau nggak pas pasien Bunda waktu periksa kayak gitu kan bisa seperti itu sambil
diperiksa, nanti sambil diberikan Google Form atau pakai kuesioner, silakan bisa dicentang seperti itu sambil disilahkan. Mungkin ya kadang pasien agak sungkan nggih, kalau suruh menulis survei kok ditungguin gitu kan nggak enak ya. Tapi nanti dijelaskan kalau misalkan ada menjawab yang dirasa kurang, boleh menulis catatan-catatan di bawahnya seperti itu. Misalnya kurang itu dalam hal apa bisa dijelaskan. Nanti pelaksanaannya mahasiswa profesi, kemudian pelaksanaannya adalah apa? Ini hanya contoh ya Bunda ya, ini contoh ini sangat simpel karena ini yang mengerjakan untuk kemarin untuk adik D3 ya Bunda. Tapi saya rasa kalau Bunda ini nanti di tingkat profesi, Bunda sudah apa sambil bekerja, saya rasa Bunda lebih bisa mengembangkan implementasi PDCA-nya. Kalau di sini kan mereka hanya secara umum saja, tapi harapan saya nanti Bunda di sini lebih bisa berkembang lagi. Dunia itu meningkatkan kinerja, tidak hanya meningkatkan kinerja, tapi meningkatkan dalam hal apa? Berdasarkan keluhan yang ada pada pasien tadi. Kemudian cek pemantauannya, karena mungkin kan karena Bunda kan bekerja di tempat Bunda sendiri, kan bisa dipantau ya, bisa dievaluasi, nah bisa dilanjutkan. Itu keunggulannya seperti itu. Tapi kalau kemarin adik-adik kan dia, adik yang D3 itu kan hanya sekali saja ya, jadi artinya dia enggak dan juga kurang paham. Nanti kalau ceknya saya rasa nanti Bunda lebih bisa menjelaskan secara detail dengan masalah seperti itu selama ini seperti apa. Kan mungkin saya rasa tidak hanya kali ini ya, ada survei kan pastinya sudah dilakukan ya, apalagi kalau mau akreditasi atau apa kan pasti ada survei, itu merupakan hal yang wajib dilakukan kepuasan. Nah itu nanti Bunda boleh masukkan selama ini yang sudah dijalankan di tempat Bunda itu apa, itu boleh dimasukkan. Kemudian action, selanjutnya merumuskan tindakan apabila terjadi. Nah ini di sini masih simple Bunda, di sini dia hanya kayak semacam kata perintah. Nah harapan saya nanti Bunda lebih bisa mengeksplor, tidak hanya ini kan semacam teori ya Bunda, selanjutnya merumuskan tindakan perbaikan bila terdapat penyimpangan. Nah penyimpangan yang seperti apa? Harapan saya nanti actionnya itu lebih ke operasional, lebih ke tindakan-tindakan seperti itu. Nah kemudian masalah yang kedua tadi adalah keandalan petugas ya, sama pakai PDCA, sumbernya mana ini tadi. Kalau misalkan mendapat 3 masalah ya 3, siklus PDCA-nya dibuat 3. Kalau misalkan ada 4 masalah ya dibuat siklus PDCA-nya 4 seperti itu. Tapi harapan saya tidak sesimpel ini ya Bunda, karena ini memang sangat simpel karena yang melakukan survei adalah mahasiswa D3 dan mereka masih belum bekerja ya, masih reguler. Tapi harapan saya dengan Bunda, saya yakin Bunda di sini mungkin justru ada yang apa ya istilahnya, kalau misalnya di rumah sakit atau di puskesmas bahkan yang menangani seperti ini, saya rasa bisa lebih dikembangkan lagi seperti itu, bisa mengangkat masalah-masalah yang ada dan menyelesaikan masalah. Dan harapannya laporan ini tidak hanya berakhir di sini, tapi artinya saya rasa misalkan memang Bunda di sini kan beda-beda tempat ya, tempatnya berbeda, ada yang di luar Pulau Jawa, berjauhan ya, tidak satu lokasi, tapi saya rasa masalah-masalah yang muncul itu kan paling tidak itu mungkin sama. Di tempat sana, oh ternyata masalahnya ya ini, di tempat sana masalahnya ini. Nah mungkin Bunda bisa bekerja sama di sini kira-kira dengan adanya masalah yang sama di tempat yang berbeda, ternyata masalahnya hanya ini saja. Coba mungkin Bunda carikan solusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, dijadikan rencana tindak lanjut dan harapannya bisa diimplementasikan di tempat Bunda bekerja. Jadi tidak hanya di laporan saja, tapi bisa diimplementasikan sebagai bahan masukan laporan ini untuk masukan seperti itu tempat bekerja Bunda. Nah, mungkin pertanyaannya Bu, kami kerjanya di tempat yang jauh-jauh, artinya tidak satu tempat seperti itu. Tapi kan berarti ini tidak bisa kasus semu ya Bunda ya, artinya seperti itu. Jadi memang di satu tempat seperti itu yang memiliki pasien. Jadi satu pasien beda dengan survei komunitas. Kalau komunitas kemarin kan boleh mengambil kakak di tempatnya masing-masing karena kita memang mau mencari permasalahan apa yang ada, yang ditemukan, sehingga kita tentukan skala prioritas masalah. Tapi kalau di sini kan kepuasan kan satu tempat saja, tidak bisa tempat satu di sana digabungkan seperti komunitas kemarin, tidak bisa. Jadi harapannya di sini ada satu tempat, nanti kelompok menentukan lokasinya di mana yang mau diambil survei. Harapannya yang di tempat salah satu tempat Bunda bekerja seperti itu. Dan ada saran seperti itu.
Nah, sarannya ini adalah merupakan jawaban dari masalah. Begitu. Jadi masalahnya ditemukan apa, misalkan masalahnya ditemukan 3, sarannya harusnya juga 3. Saran itu menjawab atau memberikan solusi dari masalah yang ditemukan. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Nah, kemudian di sini ada ini surat izin jika memang nanti ada lahan di tempat survei Bunda yang menghendaki. Tapi kalau menurut saya ini wajib Bunda. Artinya kenapa? Karena berkaitan dengan kepuasan pasien ya. Menyangkut kalau misalkan ini dalam penelitian itu masuk high risk Bunda. Karena apa? Ini nanti bisa berimplikasi terhadap punishment seperti itu. Jadi harapannya ini dengan seperti ini bukan menjadi punishment. Artinya dengan tahu dengan disurvei ada pelayanan yang kurang ternyata di mana misalkan SDM-nya jangan sampai hasil survei ini menjadi punishment, tapi hasil survei ini hanya sebagai masukan. Makanya kalau bisa untuk suratnya ini bisa dilampirkan ya seperti itu karena ini kan berkaitan dengan etika seperti kalau survei komunitas itu kan tujuannya hanya promosi, hanya edukasi ya, edukasi pada masyarakat, menentukan mencari masalah yang ada pada masyarakat, kemudian memberikan solusi kan tidak memberikan dampak apapun. Artinya ya ada targetnya masyarakat menjadi tahu. Tapi kalau survei kepuasan ini nanti dampaknya ada, Bunda. Artinya jadi dampaknya jika diketahui hasil surveinya ternyata kok banyak yang kurang puas. Nah, artinya kurang puasnya di mana? Itu kan memberikan dampak. Nah, kalau bisa secara ada izin begitu ya. Jadi artinya ada izin tertentu yang memang boleh seperti itu. Takutnya itu tadi, Bunda ya, secara administrasi sudah memenuhi ada izin tadi seperti itu karena takutnya nanti kok nggak ada izin ya meskipun memang Bunda bekerja di situ misalkan setidaknya izin dengan penanggung jawab di tempat Bunda seperti itu setidaknya nanti tahu lah seperti itu gitu karena kan juga ada yang bersifat rahasia seperti itu. Oke. Kemudian di sini contohnya kemarin ada laporan jawaban seperti itu tapi ini fleksibel aja Bunda ya kalau memang di tempat Bunda itu tanpa harus surat menyurat ya sudah enggak apa-apa yang penting ada jaminan bahwa nantinya tidak ada masalah seperti itu takutnya nanti karena berkaitan dengan mutu atau kepuasan seperti itu. Kemudian ini tadi tabel hasil surveinya jadi umurnya nomor kan ini jumlah respondennya kan 20 jadi nomor 1 sampai 20 kita rekap seperti itu 1 sampai 20 direkap, dia umurnya, pendidikan, pekerjaan. Nah, kemudian ini pengamatan pasien ini. Ini tadi dari kuesionernya ya, yang bukti langsung ada 9 orang, baik ada 3 orang, 7 orang direkap dimasukkan di sini. Benda seperti itu dari kuesionernya. Nah, ini nanti kuesioner ini kemudian selanjutnya dokumentasi. Bunda jangan lupa melakukan dokumentasi seperti itu. Nah, ini dokumentasi atau kalau Google Form ya Google Form saja. Itu Google Form-nya di screenshot saja Bunda ya, seperti itu. Oke. Tadi. Nah, oke. Oke Bunda, dari sini untuk paparan survei nanti saya share untuk formnya ya, sebentar. Nanti akan kita buka sesi diskusi tanya jawab. Sebentar, ini adalah ini proposalnya. Kalau saya coba yang ini rawat inap. Sebentar. Oke. Ini rawat inap. Sebentar ini rawat jalan. Sebentar ya Bunda. Oke, ini adalah proposal. Oke. Ini yang rawat jalan, ini yang BPM. Seperti ini. Bukan BPM. Mohon maaf nih salah menulis ya, nanti saya rubah dulu. Nah, ini proposalnya ya, praktek survei kepuasan pasien rawat jalan di poli mana seperti itu. Nanti akan saya ganti latar belakang. Nah, ini ada proposal tujuan khusus. Sasaran nanti boleh sih Bunda, kalau sebenarnya yang bagus itu 20 ya, tapi kalau misalkan 15 juga cukup, enggak apa-apa. Minimal ya. Teknik pelaksanaan seperti ini, waktunya di mana, tanggalnya, penutup,
lampirannya, daftar nama kelompok, lembar kuesioner. Kalau untuk sertifikat tidak perlu ya, karena sertifikatnya Bunda nanti sudah dapat di Siproda. Nah, kemudian lampiran daftar nama kelompok, kemudian, nah ini kuesionernya apa namanya, surat persetujuan, inform consent. Nah, ini harus ada ya Bunda, ada inform consent, kuesioner dan inform consent. Nah, ini nanti pengisiannya ya tadi ada nama, ada umur, boleh inisial, ada jenis kelamin, ada pendidikan terakhir, ada status kunjungan, ada kepesertaan, ada pekerjaan, ada penghasilan. Nah, di sini ada kepuasan, nanti pasien mencentang di sini, Bunda. Nanti kalau misalkan pakai Google Form, ya nanti pasiennya tinggal mengisi saja. Jadi ruang pendaftaran nilai 1, 2, 3, 4, ruang tunggu nilai 1, 2, 3, 4, ruang periksa nilai 1, 2, 3, 4, petugas berpenampilan bersih 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal mencentang saja seperti itu. Kemudian keandalan nanti ini satu pasien ya Bunda ya. Ini jadi diberikan ada keandalan, ada ketanggapan seperti itu. Nah, hasil dari semua ini direkap di laporan. Nah, ini tadi catatan tentang pendapat pasien. Jadi nanti pasien memberikan catatannya di sini. Misalkan dia menjawab cukup. Nah, dia bisa menuliskan alasannya apa kok dia menjawab cukup, itu sebagai masalah. Seperti ini sertifikat ya, kalau dulu, kalau nanti Bunda langsung dapat dari Siproda ya. Ini untuk rawat jalan. Kalau sedangkan untuk rawat inap, sebentar. Untuk rawat inapnya, nah ini. Untuk rawat inapnya, ini tadi. Rawat inapnya, ini sama tadi. Nah, ini yang membedakan hanya di menu ya. Cara oh, sebentar, Bunda. Sepertinya terbalik, Bunda. Sebentar. Kira-kira nanti sebelum saya berikan, Bunda cenderungnya ke rawat inap atau rawat jalan, ya? Rawat jalan aja. Rawat jalan ya, Bu ya. Rawat jalan, Bunda. Jalan aja ya. Oke. Rawat jalan nanti saya berikan di drive ya, saya buatkan drive, nanti bisa di-download itu tadi contoh-contohnya seperti itu kuesioner. Kira-kira Bunda mau pakai yang pakai Google Form atau yang secara mengisi? Tapi kalau seperti ini memang salah satu kendalanya fotokopi, Bunda. Fotokopinya nggak usah satu lembar, dijadikan 2 aja, Bunda. Nggak perlu satu lembar yang besar itu. Jadi dijadikan PDF dulu, nanti saya bikinkan PDF, jadi nanti bisa di satu lembar ini berisi dua lembar seperti itu. Jadi nggak terlalu panjang gitu. Tuh nanti laporannya seperti itu. Nanti saya berikan kuesioner. Jadi nanti ada contoh-contoh ya Bunda di sini, nanti ada rawat jalan, rawat inap, ada di BPM, ada di puskesmas seperti itu. Nanti Bunda tinggal pilih saja seperti itu. Jadi nanti yang pertama itu adalah pembagian kelompok seperti itu, kemudian melakukan survei. Setelah melakukan survei mungkin kalau saya waktunya tinggal berapa ya dari prodi, nanti diberikan stase manajemen ini berapa lama, berapa minggu, mungkin bisa dibagi ya, surveinya berapa lama, penyusunan laporan survei berapa lama, kemudian presentasi seperti itu. Kemudian baru pengumpulan laporannya yang sudah dipresentasikan seperti itu. Oke, jadi nanti untuk surat menyurat itu fleksibel saja Bunda, tapi kalau harapan saya sih untuk surat izinnya ada seperti itu, karena berkaitan dengan manajemen mutu, berkaitan dengan kepuasan pasien. Tapi kalau misalkan nanti intinya nggak ada masalah apa-apa, ya nggak apa-apa, seperti itu. Gitu. Oke, baik, dari sini ada yang ditanyakan Bunda? Ada yang mau ditanyakan Bunda? Jadi nanti Bunda tidak perlu mengetik ulang ya. Dari contoh yang ada itu Bunda tinggal mengganti saja. Jadi tidak perlu mengetik ulang seperti itu, nanti tinggal mengganti saja. Tinggal nanti saya berikan word-nya. Jadi tinggal mengganti tempat, mengganti persentasenya, dan memasukkan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bunda? Dan ini kelompok ya, tugasnya kelompok bukan individu ya, seperti itu.
Ya, ada yang mau ditanyakan lagi, Bunda? Ada yang ditanyakan, Bunda, atau sudah cukup? Sudah cukup kah, Bunda? Insya Allah sudah cukup, Bunda. Cukup ya, Bunda. Jadi nanti kalau misalkan di tempat Bunda sudah ada hasil survei, boleh pakai itu aja, Bunda. Gak apa-apa. Seperti itu. Biasanya kan sudah ada ya puskesmas itu hasil survei selama ini. Gitu. Kalau ada hasilnya pakai itu, cuman tekniknya biar kita sama menggunakan PDCA seperti itu. Baik, Bunda, jika tidak ada yang mau ditanyakan, nanti akan saya share link drive-nya ya, karena ini pembimbingnya kan Bu Sani, Bu Devi, sama Bu Eri ya. Nanti seperti itu. Oke. Kalau tidak ada, kita ini ya Bunda ya, foto bersama. Mungkin kalau Bunda bisa buka kamera sebentar saja. Kita ambil dokumentasi bersama bagi Bunda yang bisa. Jika memang tidak bisa juga tidak apa-apa. Tapi ini adalah momen ya Bunda ya, momen online seperti itu. Sambil berkenalan ini sama Bunda-Bunda semua ini. Bu Ode, Bu Olive, Bu Irene, Bu Delsi, Bu Wahyuning, Bu Dian, Bu Supriyati. Oh, Bu Supriyati dari Papua ini. Papua mana ini? Bu Supriyati juga. Bu Meli, Bu Mina, Arina. Ya. Baik Bunda, kita Bunda kita ambil foto bersama, nggak apa-apa. Bunda yang lagi sambil play sama pasien juga nggak apa-apa. Mau sambil bawa apa, ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Baik, saya hitung ini ada 2 slide ya nanti Bunda ya. Ini masih slide pertama, untuk yang slide kedua dipertahankan dulu. Saya hitung, hitungan 1, 2, 3 ya Bunda ya. 1, 2, 3. Oke, baik Bunda, saya simpan dulu. Oke, saya simpan dulu ya. Kita tahankan dulu ini. Bentar, saya. Manajemen. Sekarang slide kedua, Bunda. Oke, slide kedua, saya hitung 1, 2, 3. Sudah Bunda, boleh di close kameranya. Oke. Oke, baik Bunda, karena ini masih di awal bulan ini ya, Idul Fitri ya. Bagi bunda-bunda yang merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Bunda semua ya. Oke. Ya, terima kasih bunda-bunda semua siang hari ini sudah bisa bergabung di Zoom. Tetap ikuti prosesnya ya Bunda ya, dinikmati saja prosesnya. Nanti akan selesai juga seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada ya nanti ada fotonya di-share, nanti Bunda boleh salah satu WA saya untuk saya share, atau nanti saya berikan Bu Sani, boleh untuk di-share seperti itu. Oke, tetap sehat selalu, jaga imunitas, jaga kesehatan, salam buat keluarga ya Bunda. Saya akhiri jika tidak ada yang ditanyakan. Halo. Ya. Rai. Oke, baik. Saya akhiri. dulu kita, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda dan selamat sore untuk waktu Indonesia Timur. Ya, mohon izin ya Bunda. Sontong. Sama deh. Saya tidak tahu jadi. Minta maaf. Tidak tahu. Jenis yang mana ya? Saya tidak mengerti jadi. Makanya masuk ke dalam toh.